Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu semua yang diberkati sama Tuhan. Minggu malam ini sudah tanggal 17 Mei 2026. Kita bersyukur selalu datang kepada Yesus. Terima kasih atas rahmat anugerah Tuhan. Bapak Ibu bersama saya dipelihara sama Tuhan. Kita mau jaga hati kita, mau selalu dekat dengan Yesus. Hati kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai seperti malam hari kita mau baca firman Tuhan Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 54, di mana Yesus tegur keras kepada orang Farisi dan ahli Taurat karena dia hanya penuh dengan kepura-puraan, saudara, penuh dengan kemunafikan. Biar firman Allah dapat mengubah kalau sikap hati kita. Mungkin ada orang Kristen seperti orang Farisi, mungkin ada, saudara, ya, karena sifat manusia. Ada yang munafik, hanya kelihatan mukanya benar, tapi hatinya tidak berkenan sama Tuhan. Tapi saya percaya setiap kita, Bapak Ibu semua, memiliki hati yang cinta Tuhan, hati yang berkenan sama Tuhan Yesus. Itu saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan pujian ini. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, haleluya, ku tak lihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Buatlah jalan, mari kita minta sama Tuhan pimpinan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, supaya jangan sampai kita melangkah di jalan yang salah sehingga kita berdosa kepada Tuhan. Ampun, ampun ya Bapa. Seperti dalam firman Tuhan menjadi kerinduan kita, Mazmur 86 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya ku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkan hatiku untuk takut untuk akan nama-Mu. Buatlah jalan-Mu Bapa dalam saya. Aku mau setia dan taat. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tunjukkanlah jalan-Mu Bapa. Aku mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, seturut kehendak-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Semua kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah segala dosa, segala salahku ya Bapa. Aku mau berjalan di dalam firman-Mu Bapa, amin. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus.
bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, seturut kehendak-Mu. Amin. Mari kita minta sama Tuhan, biar hari demi hari kita melangkah, kita dibentuk sama Tuhan. Karakter sifat kita yang buruk ini kita buang dalam nama Yesus, sehingga kita dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan yang menjadi komitmen kita, Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Jalan Tuhan sempurna. Jalan Tuhan akan membawa kita ke suatu kebenaran, akan membawa kehidupan yang kekal. Supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu, bulatkanlah hatiku untuk selalu takut akan nama-Mu, Tuhanku Yesusku. Ku mau setia dan taat, hidup di dalam firman-Mu. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari ini menjadi komitmen, saya takut sama Tuhan. Ini firman Allah sebentar kita membaca buat saya, buat kita semua. Yesus tegur keras orang Farisi dan ahli Taurat. Demikian kalau ada orang Kristen seperti orang Farisi, seperti ahli Taurat, mari kita mau taat kepada firman Tuhan dan bertobat. Ini penting, bertobat. Tidak hidup lagi di dalam langkah yang salah, di dalam konsep kemanusiaan yang kedagingan yang salah, tapi kita hidup di jalan yang Tuhan yang sempurna. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera, kasih dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu bersama saya semua. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Come back to the Holy Bible. Firman Tuhan iya dan amin. Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 54. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Seorang Farisi, dia seorang, tolong garis bawahi, kita ikut Yesus itu seorang demi seorang Bapak Ibu. Pribadi. Maka jelas pribadi kita harus benar sama Tuhan. Kita tidak tergantung dengan pribadi lain, tapi hidup kita sepenuhnya tergantung kepada Tuhan Yesus. Jadi seorang, mari kita pribadi kita masing-masing, kita mau fokus kepada firman Tuhan. Mari kita dengar firman Tuhan. Ya, ayat 38, orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Lihat ini, pribadinya. Langsung dia undang Yesus, berarti pribadi dia pura-pura. Tujuannya hanya mau cari kesalahan. Seringkali kita pribadi datang ke gereja mungkin hanya mau ngecek kesalahan orang, mau ngecek kesalahan pendeta khotbah, mau mengkritik. Ya, setiap kita banyak seperti ini. Lihat ini orang Farisi, dia pribadi undang Yesus, tapi kenyataan dia tuh melihat. Ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya, dia cari kesalahan terus. Lihat ini, ya. Tapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan, pinggan, tapi bagian dalam penuh rampasan kejahatan. Banyak orang hanya luarnya indah bagus, tapi dalamnya hati penuh dengan hati kebencian, tidak ada hati yang bersih, takut sama Tuhan. Ya, ini menjadi firman Allah buat indah buat kita semua. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Tuhan mau supaya hati kita jaga seperti yang kemarin saya sampaikan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, jangan sampai seperti orang munafik ini. Orang bodoh. Dikatakan ayat 40. Hai orang-orang bodoh. Bukankah dia yang menjadikan bagian luar? Dia juga menjadikan bagian dalam. Hati kita dicipta sama Tuhan. Tetapi tidak boleh hati diisi dengan perkara-perkara sampah, mohon maaf. Hati, tujuan Tuhan diciptakan supaya diisi dengan firman Tuhan, kebenaran dari Tuhan. Bukan diisi dengan perkara-perkara kedagingan, nafsu, dosa, dendam, dengki, benci, iri hati. Perkara-perkara sampah kita buang dalam nama Yesus. Kita kubur sifat karakter tidak berkenan sama Tuhan. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah
dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih. Mari, isinya apa? Hati kita. Sedekah hati kita untuk firman Tuhan, ya. Supaya apa? Menjadi bersih bagimu, ya. Tapi celakalah kamu, hai orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Semuanya pokoknya kita firman Allah harus dilakukan, jangan diabaikan. Termasuk perpuluhan, saudara, ya. Ini lihat ini, jangan diabaikan, ya. Semua kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai pendeta memberikan doktrin yang salah, saudara. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan melayan pekerjaan Tuhan sudah 65 tahun, ya. Sampai saat ini saya tetap memberitakan kabar kebenaran, bukan doktrin. Apa yang perintah Tuhan, itu yang kita ajarkan. Jangan melanggar di luar firman. Jangan melakukan ajaran-ajaran di luar firman, hanya menurut pendapat manusia. Seorang doktor teologi, siapapun tetap dia manusia berdosa. Tapi kita harus belajar kepada sumber kebenaran, Tuhan Yesus Kristus. Dengan sikap yang rendah hati. Kita bisa pintar bukan berarti sombong. Bukan pintar kita harus senanya sendiri, memberikan suatu ajaran-ajaran di luar firman, memberikan suatu pandangan-pandangan yang salah. Seperti ini orang Farisi dan orang ahli Taurat. Semua tidak boleh diabaikan, ya. Jadi semua yang Alkitab katakan, semuanya sudah Tuhan tetapkan, harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Celakalah kamu, hai orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, suka menerima penghormatan di pasar. Iya, memang gila hormat. Kalau ada pendeta, setiap manusia yang gila hormat, mari bertobat. Jangan sampai kita hormat. Saya takut sama Tuhan. Saya tidak ada yang hormat. Dihina sama orang gak ada masalah. Yang penting kita disayang sama Tuhan. Yang penting kita tidak boleh mencari penghormatan. Ya, sehebatnya belajar rendah hati. Mari belajar rendah hati. Setiap kita belajar rendah hati, kita mau sifat seperti Yesus, itu aja. Ya, mau seperti Tuhan, mari saya minta ampun sama Tuhan. Kau sampai ada hati yang tidak berkenan sama Tuhan, ampun Tuhan. Biar Roh Kudus tuntun kita. Nanti saya mau bacakan nanti ayat yang terakhir, Mazmur 139. Selidiki hatiku Tuhan, supaya Roh Kudus tuntun kita. Mohon maaf. Celakalah kamu 44. Sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Tapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Amin. Mohon maaf, sorry. Ampun sama Tuhan. Mohon ampun Tuhan. Ampun Tuhan. Roh Kudus tuntun hidupku Bapa, supaya hidup kita semua jadi benar di hadapan Tuhan. Kita semua orang berdosa. Jangan seperti dalam Matius 23-27. Ini teguran Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Matius 23-27 sama, saudara. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kubur yang dilabur putih, yang sebelah luarnya masang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kolam. Ampun. Tuhan lihat hati, sudah lihat hati. Tuhan lihat hati saya. Ampun. Biar Roh Kudus tuntun hidupku, tuntun hidup kita, supaya kita bertobat. Ini mau kita perbaiki. Saya mau taat kepada firman Allah, teguran firman Allah buat kita semua, buat saya, buat Bapak Ibu, ya. Ini kalau firman Allah kepada orang Farisi 2000 tahun lalu sudah lewat, tapi ini firman Allah buat kita semua hari ini. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Benar, saudara, ya. Waktu 450 bakal itu semua nabi-nabi palsu, semua yang lain.
Dia tidak taat kepada firman Tuhan, ya. Hidupnya tidak takut akan Tuhan. Sungguh, saudara. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan ku berkata kepadamu, semua itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkan. Ya, ini jelas, saudara. Kita jelas kalau baca Alkitab ini, ya, dengan sungguh-sungguh. Ternyata orang Farisi, ahli Taurat, dari hatinya jahat. Dia selalu ingin mengincar Yesus, ya. Jadi hatinya penuh dengan iblis, hati jahat, tidak mau bertobat, ya. Tapi puji Tuhan, firman Allah begitu kita baca menyadarkan kita semua, amin, dalam nama Yesus. Kita tidak mau seperti ahli Taurat, orang Farisi yang ditegur keras sama Tuhan. Tapi kemari kita mau seperti di dalam Kisah Rasul pasal 13, ya, yaitu Tuhan berkenan kepada Daud. Ini menjadi pegangan saya. Saya senang sekali baca ini, Bapak Ibu, supaya kita berkenan sama Tuhan, ya. Ini yang menjadi kerinduan kita, supaya hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22b, 13 ayat 22b, mari menjadi pegangan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Mari kita komit dengan Tuhan. Kita mau cari perkenanan Tuhan, supaya kita melakukan hal-hal yang berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sebab tidak ada pribadi lain buat kita, hanya Tuhan Yesus yang sangat-sangat kita cintai. Dan kita minta sama Tuhan, Tuhan, bentuk hidupku. Selidiki Mazmur 139 ayat 23-24. Demikian firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jalan yang kekal ada di dalam firman Tuhan. Mari melalui firman Tuhan malam hari ini. Tuhan, tuntun hidupku supaya ku melangkah di jalan yang kekal, taat kepada firman Tuhan. Buatlah jalanmu, buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, amin. Tuhan ampuni, Tuhan Yesus, penjunan yang sempurna. Aku tanah liat, aku orang berdosa, Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Kau kerjakan proses hidupku Bapa, seturut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, amin, haleluya. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin, amin. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, selamat malam. Melalui firman Tuhan, mari kita
Kita minta sama Tuhan, tuntun hidupku Tuhan, untuk berjalan di jalan Tuhan yang kekal sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.